Halo semua, hari ini ketemu lagi dengan aku Mameji. Kali ini kita akan buat sesuatu yang gurih-gurih dan caranya sangat super duper mudah banget. Nggak ngebosanin, nggak buat pegel, nggak buat bongkok, dan caranya sangat cepat. Ini adalah savory bolognese. Ikuti ya tutorialnya dari awal sampai akhir secara audio dan visual. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Nah, ini kita buat bahan isiannya dulu. Untuk keterangan dalam kurung itu gramasinya dalam takaran yang besar. Nah, siapkan wortel kentang diiris dadu kecil-kecil, dan ini tepung terigunya kita encerkan dengan air secukupnya. Lalu tumis dulu bawangnya. Di sini aku skip daun bawang karena kehabisan. Kalau udah wangi, masukkan wortel kentang dan juga sedikit air, biarkan sampai sedikit lunak. Tambahkan sesening kaldu jamur atau kaldu bubuk, lada, gula, garam secukupnya. Jadi kalian icip-icip ya, dirasa sesuai selera. Terakhir kita masukkan cairan terigu dan ini kita aduk kembali sampai matang. Nih, seperti ini ya. Kekentalannya kalian bisa lihat tuh. Oh iya, bisa kalian tambahkan air susu atau susu bubuk atau keju parut ya, itu opsional, mungkin itu akan lebih enak. Kemudian lanjut kita buat bahan A. Ini bahan bolen, bahan A terigu, kemudian gula halus. Di sini aku gunakan terigu protein tinggi ya, karena terigu protein tinggi itu lebih lembab karena banyak mengandung gluten dibanding terigu protein sedang atau rendah. Jadi kalau kalian mau yang akan lebih garing lagi, kalian boleh menggunakan terigu protein sedang. Nah, ini kita campurkan dulu dengan margarin. Di sini aku gunakan Blue Band ya, karena rasanya ada sedikit lebih gurih atau udah asin. Lalu tambahkan dengan air. Ini kita campur secara merata. Boleh juga Royal Palmia. Kalau Royal Palmia itu wangi butternya itu lebih kecium ya. Jadi sesuai selera aja dan disesuaikan dengan kebutuhan. Semua harganya ekonomis kok. Nah, ini kita campurkan dulu. Pindahkan aja ke papan kerja. Sebentar aja kita gilas seperti ini sampai nggak ada lagi yang bergerindil. Nih kalian bisa lihat konsistensinya. Bulatkan, pindahkan ke wadah, dan ini akan kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu waktu istirahat, kita lanjut buat bahan B. Nah, bahan B terdiri dari terigu dan margarin aja. Nah, ini nih aku pakai Blue Band Mustard. Terigu protein tinggi kita campurkan dengan margarin. Ini kita campurkan sampai adonan ini terasa seperti tanah lempung gitu ya, kalis liat gitu. Jadi nggak pecah, tidak terburai pecah atau terlalu lunak banget. Nih kalian bisa lihat, nih caranya kita gulung-gulung kayak gitu aja. Tuh dia udah menyatu dengan baik. Artinya konsistensi bahan itu udah seimbang. Nah, kalau udah kita bulatkan dan taruh di sisi sebelah itu aja ya wadahnya ya. Kita istirahatkan tadi, lanjutkan 1 jam agar adonannya itu rileks dan udah lebih tercampur lagi. Jadi nggak perlu pakai mixer ya. Nih, tanpa mixer pun adonan ini kita biarkan udah halus, lembut, dan menyatu dengan baik. Nah, sekarang ini kita bulatkan lagi agar lebih solid adonannya. Kalian bisa lihat konsistensinya seperti itu ya. Seperti tanah liat, tidak terburai, menyatu dengan baik. Di tangan itu terasa kenyal-kenyal. Bukan kenyal sih, pokoknya enak aja gitu. Nah, kalau udah ini kita pipihkan dulu menggunakan rolling pin. Secukupnya aja ya, membentuk lingkaran, dan akan kita letakkan adonan B di bagian tengahnya. Jadi cara ini lebih ringkas, simple, dan mudah, juga cepat pastinya. Dibanding kalian bentuk satu-satu, adonan A dan B itu kalian timbang per satuan, kemudian dibulatkan, lalu dilapis satu persatu. Itu menurut aku lebih ribet ya dan membosankan. Tapi itu sesuai selera. Kalian boleh lakukan yang persatuan itu, ataupun langsung aja ini kita jadikan satu, semuanya dibulatkan, ditutup rapat. Usahakan bagian atas dan bagian bawah tadi ketebalannya sama ya. Jadi harus pakai perasaan juga. Tuh, seperti ini. Untuk ukurannya hampir, kalau kita buatnya dengan
telaten, perlahan, nggak usah keburu-buru, pasti ukurannya itu akan kurang lebih sama semua ya. Nah, ini kita pipihkan berlahan, ditekannya berlahan aja agar nggak sobek lapisannya, sehingga bagian dalamnya itu jebol. Jadi kalian perlahan aja. Nih boleh diukur, ini kurang lebih 35 cm panjangnya. Nih ya. Kemudian jangan lupa ini kita balik dan akan kita lipat. Panjangnya sekitar 15 ya, 20 sampai 15. Jadi nggak terlalu tipis banget ataupun terlalu tebal. Ini kita lipat jadi 2 seperti ini. Nah, dirapikan. Dan agar adonan ini lebih mudah dibentuk lagi, juga tidak mencederai atau luka, ini kita tutup dulu, istirahatkan 15 sampai 20 menit. Itu kalian bisa rasakan bedanya diistirahatkan dengan tidak ya. Ini adonannya udah lebih lemes lagi, jadi kalau kita giles perlahan, ini lebih nurut, nggak membal-membal gitu dan tidak mudah pecah. Juga tidak mudah terlihat kulit yang menipis di bagian atasnya. Jadi perlahan aja kita rolling dari atas ke bawah seperti ini ya. Dan kita lakukan lipatan yang kedua. Semakin banyak lipatan artinya nanti lapisan bolennya akan semakin banyak tentunya ya. Jadi kita lakukan 2 kali, berarti ini ada nanti 6 lapis. Boleh sampai 3 kali. Kemudian kita istirahatkan sebentar 15 sampai 20 menit. Ini adonannya udah lebih lunak. Kembali kita pipihkan. Dan ini final ya. Jadi aku lipatnya hanya 2 kali. Lipatan pertama kita dapat 3 lapisan, lipatan kedua dapat 3 lapisan. Jadi ada 6 lapisan, 3 lapisan dalam dan 3 lapisan luar. Nih, kita pipihkan perlahan dengan lebar 30 sampai 35, panjangnya ini sekitar lebarnya 30, panjangnya 40 cm, dan ya udah tinggal kita bagi-bagi seperti ini. Kalau nggak salah ya, ini kurang lebih 6 cm, 6 kali 6 cm, dan itu cukup ukurannya, gak terlalu kecil ataupun terlalu besar, dan kita akan dapatkan 28 pieces. 3, 4, 6 kali 4 24 tuh, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4, 24. Kita dapatkan 24 pieces. Oke, nih kita ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan perlahan aja. Pipihkannya juga jangan terlalu ditekan ataupun terlalu tipis ya. Kalau terlalu ditekan nanti kulitnya itu akan terkelupasan, dan terlalu tipis nanti layernya nggak kelihatan, dia kembali menyatu. Sekarang kita isi secukupnya aja, kurang lebih 1 sendok makan, dan kita tipiskan bagian tepi-tepinya seperti ini. Nih, kalau adonan kalian itu tepat konsistensinya dan dia tuh elastis ya, tidak mudah sobek. Adonan ini tidak akan mudah sobek. Jadi kalian tarik-tarik kayak gitu tuh lebih lebih bisa nurut, mulur, dan elastis tentunya. Seperti ini ya. Kita tekuk bagian atas dan bawah. Nah, udah deh, udah jadi satu. Ini langsung aja aku letakkan pada loyang dan aku lapisi dengan silikon baking mat. Nah, silikon baking mat ini nanti matangnya tuh merata ya. Untuk peralatan silikon baking mat atau silikon alas kerja tadi, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi untuk pembeliannya atau peralatan dapur lainnya ya. Nah, ini coba kita ambil yang bagian sudut nih. Ini kan nggak merata tuh, satu sudut agak melengkung. Ini caranya gini, kalian tekan dari atas ke bawah perlahan, kemudian sambil dirapikan tuh, udah simetris kan? Nah, jangan lupa dibalik itu, lihat tuh ketebalannya seperti itu. Nih, tipiskan sedikit lagi. Dan langsung aja ini bagian tepinya lebih baik kita tipiskan dulu baru diberi isian. Kalau yang pertama tadi kan diberi isian dulu baru aku tipiskan. Kelupaan. Oke, nah kita isi secukupnya. Kalau udah, lipat
sisi kiri dan kanan seperti ini. Nah, ini nih nggak mudah sobek dia ya. Tuh. Berlapis, bagian atas dan bawah boleh sedikit ditipiskan kembali. Tuh, saling menutupi. Oke. Ternyata semua ukurannya bisa sama ya. Yang penting kuncinya harus teliti dan sabar. Oh ya, jangan lupa sambil kalian tadi membentuk satu-satu, adonannya ditutup agar nggak kering. Ini udah selesai semua, kita dapatkan 2 loyang. Kalau udah langsung aja kita olesi dengan kuning telur, dicampur sedikit dengan, aku di sini tambahkan dengan SKM agar nanti bisa lebih kecoklatan. Boleh juga susu evaporasi ya. Nah, ternyata isian yang aku buat dengan takaran yang aku gunakan tadi kurang. Jadi sebagian aku isi dengan coklat dan keju yang di loyang kecil. Jadi kalau untuk bahan isian mau lebih banyak lagi bisa ikuti takaran yang di dalam kurung. Nah, ini aku siapkan cabai keriting yang dipotong diiris tipis, juga daun bawang. Dan tadi aku beri parutan keju, juga wijen hitam. Itu opsional. Terserah aja kalian mau taburi dengan apa yang gurih ya. Untuk yang manis tadi isiannya coklat dan keju. Sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Ini akan kita panggang dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius 40 sampai 50 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing sampai golden brown, kecoklatan dan matang seperti ini. Ini udah matang ya. 1 loyang dan kita pindahkan dulu ke cooling rack. Nah, ini dia nih, cakep ya, bagian bawahnya matang merata. Bagian atas ya karena 40 sampai 50 menit, jadi daun bawangnya itu udah warna kecoklatan. Beda kalau kue ya, kalau roti ya, roti kan lebih cepat jadi lebih terlihat hijau. Kalau kita masukkan di pertengahan perjalanan, daun bawangnya itu takutnya nggak melekat gitu. Jadi kalian boleh pilih, tapi nggak masalah sih, kecoklatan gini berarti kan lebih matang. Nah, kalau udah bisa langsung aja kita letakkan di box-box siap untuk dijual. Ini adalah ide jualan yang paling mudah, rasanya enak banget dan tidak terlalu mahal ya, bahannya cukup ekonomis. Itu dia. Oh, ini isiannya kurang banyak. Bisa ya kalian lihat di lapisan-lapisannya nih. Coba aku pilah-pilah dengan pisau. Nah, atau kalau mau lebih kecoklatan lagi bisa api atas 3 menit, tambahkan api atas 3 menit, jadi dia akan lebih kering dan garing. Tapi namanya bolen, nah ini garing banget ya, bagian luarnya itu. Cuman kulit lapisan dalam tetap akan lembab, karena bahan isiannya kan juga bukan bahan yang kering. Nah, jadi seperti itu. Ini dia hasilnya, rasanya enak banget, kalian harus coba. Savory bolen atau savory atau bolen isi rogut. Oke, savory bolen atau bolen isi rogut udah selesai. Ini pas banget untuk ide jualan. Untuk harga jual disesuaikan dengan modal yang kalian keluarkan karena setiap daerah itu harga berbeda. Oke. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Kalau udah ada yang mencoba, tolong tulis testimoninya di kolom komentar. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.